Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Luciana, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 3 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Yang pertama, konsep dasar filsafat pendidikan. Definisi filsafat secara bahasa yaitu berasal dari bahasa filosofia Yunani, yang mana philo itu cinta, sophia kebijaksanaan, artinya cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Definisi filsafat secara istilah yaitu the love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Kebijaksanaan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Nah, filsafat adalah proses pencarian kebenaran terhadap segala yang ada, baik yang sifatnya materi ataupun imateri, dengan cara sungguh-sungguh melalui alat ukur berpikir yang sistematis, kritis, logis, universal, dan tuntas sampai ke akar-akarnya atau radikal, sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Filsafat pendidikan adalah upaya-upaya berpikir kritis, sistematis, logis, radikal, dan universal tentang berbagai persoalan yang berkenaan dengan seluk-beluk dunia pendidikan dan kemajuan pendidikan itu sendiri. Nah, ciri-ciri berpikir filsafat yaitu ada radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Maksudnya bertanya terus-menerus sehingga mendapatkan suatu jawaban yang lebih hakiki. Yang kedua, yaitu berpikir secara kritis, artinya tanggapan terhadap persoalan yang berkembang dan yang diketahuinya dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berpikirnya, logis dan skeptis terhadap bukti yang sudah ada sebelum mendapatkan bukti yang lebih kuat temuannya sendiri. Selanjutnya ada berpikir secara konsepsional, artinya konstruksi. Pemikiran filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagan konsepsional, maksudnya konsepsi merupakan suatu hasil generasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Selanjutnya rasional, yaitu berpikir dengan menggunakan akal. Selanjutnya reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi, maksudnya filsafat dihasilkan dari proses perenungan terhadap diri sendiri, dunia, mengevaluasi cara pandang diri dan dikaitkan dengan pandangan dan realitas baru yang dialami dan didapatkan. Selanjutnya ada koheren dan konsisten, artinya runtut dan konsisten. Misalnya Tuhan Maha Baik dan tidak menginginkan keburukan. Tuhan Maha Kuasa dan pencipta segala yang ada. Selanjutnya komprehensif dan sistematis, artinya menyeluruh. Maksudnya filsafat menjelaskan dunia, kita, dan kita. Yang selanjutnya metodis, yaitu filsafat diperoleh dengan suatu metode atau cara agar didapat kebenarannya yang akan membuat manusia mampu menilai hidup dan mengambil keputusan secara tepat dan tidak parsial. Yang selanjutnya ada objek yang ada dalam filsafat, yaitu objek filsafat pendidikan sama karakteristiknya dengan objek kajian filsafat secara umum, yaitu mengkaji semua realitas yang ada atau wujud ataupun yang mungkin tidak ada, mukmin al-wujud. Tetapi dalam konteks filsafat pendidikan, objek kajiannya lebih menekankan pada upaya perenungan dan perefleksian realitas-realitas yang terdapat di dalam kancah dunia pendidikan. Sehingga dengan perenungan yang utuh dan terpadu dapat ditemukan kebenaran-kebenaran dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berguna bagi kemajuan dunia pendidikan itu sendiri. Nah, sumber pokok filsafat pendidikan yang pertama manusia, people. Yang kedua sekolah, school. Yang ketiga lingkungan. Nah, hubungan manusia dengan pendidikan, yaitu manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal ataupun tidak, dengan baik ataupun buruknya. Semua tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia
yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia melalui sadar akan arti pendidikan bagi kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini saya mencoba mencari keterkaitan antara pendidikan dengan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia tadi terhadap proses pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dengan manusia itu sangat erat kaitannya. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Nah, berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti kita itu harus mempersoalkan masalah pendidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena ada pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pedagogik tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori. Nah, begitu juga pendidikan tanpa mengerti manusia, berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia itu dididik. Tanpa mengerti atas manusia, baik sifat-sifat individualitasnya yang unik maupun potensi-potensi, justru akan dibina pendidikan akan salah arah. Bahkan tanpa pengertian yang baik, pendidikan akan merusak kodrat manusia, digunakan secara negatif. Nah, esensia kepribadian manusia yang tersimpul dalam aspek-aspek individualitas, sosialitas, dan moralitas hanya mungkin menjadi realitas atau tingkah laku, sikap melalui pendidikan yang diarahkan kepada masing-masing esensial itu sendiri. Nah, jadi pendidikan dan manusia itu sangat erat kaitannya. Manusia melalui proses pendidikan itu. Jadi, hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Nah, hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Nah, selanjutnya aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat yang pertama idealisme, merupakan aliran yang memiliki pandangan bahwa hakikat adalah segala sesuatu ada pada tataran ide. Nah, pendidikan menurut idealisme adalah untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan dan moral masing-masing agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, untuk membantu melihat spiritnya peserta didik, untuk mencapai yang baik. Menurut paham idealisme ini, peserta didik merupakan seorang pribadi dan sebagai makhluk spiritual. Kedudukan peserta didik menurut aliran ini merupakan individu yang bebas, akan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasar yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Nah, pada aliran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan dan menciptakan lingkungan pendidikan serta mengembangkan kepribadian dan bakat yang dimiliki peserta didik. Nah, landasan filosofis idealisme. Landasan ini mengatakan bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Hal ini dikarenakan manusia itu adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang memiliki tujuan hidup, serta yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Materi pembelajaran dalam aliran idealisme ini dapat dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Apalagi kebenaran merupakan ide gagasan, maka kurikulum yang harus disusun seputar materi kajian yang mengantar peserta didik
untuk langsung terjun dengan ide dan gagasan. Oleh sebab itulah, kurikulum bagi aliran idealisme menekankan pandangan humanitis. Bagi idealisme, kurikulum merupakan organ yang vital, intelektual, atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khususnya dari absolut. Yang kedua, aliran materialisme merupakan suatu aliran yang berdasarkan materi atau aliran yang berisikan tentang kebendaan, di mana benda itu merupakan suatu sumber dari segala sesuatu. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bulan, rohani, bukan spiritual atau supranatural. Nah, Power mengemukakan beberapa implikasi pendidikan positisme, behaviorisme yang bersumber pada filsafat materialisme sebagai berikut. Yang pertama, tema. Manusia yang baik dan efisien dihasilkan dengan proses pendidikan terkontrol secara ilmiah dan seksama. Yang kedua, tujuan pendidikan, perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial yang pribadi yang kompleks. Yang tiga, kurikulum, isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal dan diorganisasi selalu berhubungan dengan sarana perilaku. Yang keempat, ada metode. Semua pelajaran dihasilkan dengan kondisional, SR, conditioning, operating, conditioning, reinforcement. Pelajaran berprogram dan kompetensi. Yang kelima, ada kedudukan siswa, tidak ada kebebasan, perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Yang keenam, peran guru, yang mana guru memiliki kekuasaan untuk merancang, mengontrol proses pendidikan, dan guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Yang ketiga, ada filsafat pragmatisme. Pragmatisme secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu pragma yang berarti tindakan. Secara harafiah, pragmatisme berarti filsafat atau aliran pemikiran tentang tindakan segala sesuatu yang bernilai sejauh dapat diwujudkan dalam tindakan. Istilah pragmatisme lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1870-an. Karakteristik khas pragmatisme ialah kemampuan untuk dapat diterapkan dalam praktek atau bekerja yang paling efektif. Filosofis pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Landasan ontologis pragmatisme, yaitu ontologis sebagai bidang pemikiran kritis mengenai hakikat realitas, merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam pemikiran filsafat, khususnya mengenai hakikat manusia dalam pendidikan. Nah, terus setiap pemecahan atas masalah apapun selalu dilihat dalam kerangka konsekuensinya, praktisnya yang dikaitkan dengan kegunaan dalam kehidupan manusia. Artinya, konsekuensi praktis yang berguna dan memuaskan manusia. Dalam hal ini yang membenarkan sebuah tindakan. Yang selanjutnya, landasan aksiologis pragmatisme. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional, tidak tetap, selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga pengaruh kemajuan iptek. Tujuan-tujuan pendidikan menurut pragmatisme itu kesehatan yang baik, keterampilan karakter, penampilan dan kejujuran dalam bekerja, minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan. Selanjutnya, persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, dan selanjutnya keempuan untuk berinteraksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Peran guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa, tapi apa yang dipelajari oleh siswa haruslah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat dan masalah pribadinya. Yang keempat, aliran filsafat eksistensialisme.
suatu aliran filsafat yang lahir untuk menentang zamannya eksistensial. Filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti aliran, kepercayaan, serta sistem, sehingga menurut eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif, yang dapat berubah pada lain waktu, karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya benar. Landasannya yaitu landasan ontologis eksistensialisme. Masalah ontologis berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang erat kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan yang menjadi acuan perumusan tujuan yang lebih bertumpu kepada pemenuhan kebutuhan diri secara umum. Selanjutnya ada landasan epistemologis eksistensialisme, yaitu suatu eksistensi yang menjadi pilihan seseorang dalam kebebasan. Selanjutnya ada landasan aksiologis. Pandangan aksiologis eksistensialisme menekankan kebebasan dalam tindakan. Dalam aliran eksistensialisme, setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas, juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Kedudukan guru dalam aliran ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar, yang dimana kurikulum yang dirancang berpusat pada anak dan individualistik. Yang kelima ada aliran progresif, merupakan aliran yang ingin bergerak maju sehingga ingin lebih cepat perubahan. Landasan filosofis progresif yaitu landasan ontologis. Dalam pandangan ontologis, menurut aliran progresivisme, kenyataan alam semesta merupakan kenyataan kehidupan manusia. Yang kedua, landasan epistemologis progresivisme. Secara epistemologis, pengetahuan adalah informasi, fakta hukum, prinsip, proses, kebijaksanaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi dan pengalaman. Konsep pendidikan progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Muatan kurikulum harus diperoleh dari minat-minat siswa, bukannya dari disiplin-disiplin akademik. Pengajaran dikatakan efektif jika mempertimbangkan anak secara menyeluruh dan minat-minat serta kebutuhan-kebutuhannya dalam hubungannya dengan bidang-bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru harus menolong siswa dalam menentukan dan memilih masalah-masalah yang bermakna, menemukan sumber-sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilaikan akurasi data, serta merumuskan kesimpulan. Guru harus mampu. Yang keenam, aliran perennialisme merupakan aliran yang beranggapan bahwa nilai-nilai masa lalu itu relevan, menampilkan gaya-gaya klasik masa lalu, contohnya gaya bangunan patung-patung zaman dahulu. Landasan filosofis perennialisme, landasan ontologis, yaitu terdiri dari pengertian seperti apa benda individual, esensi, aksiden, dan substansi secara ontologis. Perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya. Sedangkan epistemologi yaitu harus memiliki pengetahuan tentang pengertian dari kebenaran sesuai dengan realita atau hakiki. Landasan aksiologisnya memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yakni menerima universal yang abadi. Dengan asas seperti itu, ontologi dan epistemologis tidak hanya didasarkan pada prinsip teologi dan supranatural. Guru tidak langsung memberikan petunjuk kepada siswa. Kebutuhan dan minat siswa akan menentukan apa yang mereka pelajari. Anak harus diizinkan untuk merencanakan perkembangan diri mereka sendiri, dan guru harus membimbing kegiatan belajar sekolah. Dan sekolah harus memberi semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan.
kurikulum menurut kaum perennialisme harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultural, yaitu berhadapan dengan bidang-bidang ini, seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Yang ketujuh, aliran esensialisme merupakan aliran yang ingin mempertahankan nilai-nilai yang sudah dipakai di masa lalu, yang menurut mereka nilai itu sudah teruji. Nah, landasan filosofinya yaitu ontologis. Nah, menganggap bahwa dunia dikuasai oleh aturan-aturan baik yang disesuaikan dengan tata alam. Nah, yang kedua, dalam pendidikan aspek epistemologis yang harus diperhatikan yakni pengetahuan yang bersifat ideal dan spiritual yang bisa membimbing manusia dalam kehidupannya. Pada aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Tujuan mempelajari pelajaran menurut aliran filsafat esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang rekamulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Nah, kurikulum pada aliran ini yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, penguasaan materi. Kurikulum tersebut merupakan dasar yang esensial, general education, yang diperlukan dalam hidup belajar dengan tepat, berkaitan dengan disiplin. Tersebut akan dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan nalar siswa. Peran guru menurut aliran filsafat esensialisme ini banyak persamaannya dengan perennialisme, yang mana guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan, subjek khusus, dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Oleh karena itu, peranan guru sangat kuat dalam mempengaruhi dan menguasai kegiatan pembelajaran di kelas. 8. Aliran rekonstruksi merupakan aliran yang membangun ulang atau merombak tatanan lama dan membangun tatanan susunan yang modern. Nah, landasan filosofi rekonstruksi yaitu landasan ontologisnya. Aliran rekonstruksi ini memandang bahwa realitas itu bersifat universal. Realita itu ada di mana-mana dan di setiap tempat. Nah, menurut kajian epistemologi, aliran ini lebih merujuk kepada pendapat aliran pragmatisme dan perennialisme. Menurut aliran ini, untuk memahami realitas memerlukan suatu asas tahu. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan lebih diartikan dengan mengajar. Namun, mengajar bukan kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Nah, jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum sebagai program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan. Jadi, siswa berperan aktif dalam memecahkan suatu permasalahan untuk lebih dimengerti. Yang ketiga, ada metode pendidikan. Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator peserta didik. Oleh karena itu, guru itu harus mempertimbangkan dan menggunakan berbagai metode yang sesuai untuk membantu pelajar belajar, sedangkan peserta. Yang 9, aliran Marxisme. Marxisme adalah paham yang dicetuskan oleh Karl Marx. Paham Marxisme adalah paham yang mempercayai bahwa benda atau materi ada lebih dulu daripada akal. Nah, aliran Marxisme juga memiliki pandangan tersendiri terkait dengan konsep pendidikan. Untuk semua aliran Marxisme dalam filsafat pendidikan berpendapat bahwa baik kaum buruh maupun kaum pemilik modal kedudukannya itu sama, berhak mendapatkan pendidikan yang layak guna membantu mereka manusia meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Marxisme menghendaki perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme di mana setiap orang mendapatkan hak yang sama, tidak ada marginalitas. Nah,
Yang ke-10, aliran totalitarianisme. Totalitarianisme merupakan bentuk pemerintahan yang mengatur dan menegaskan kontrol secara total atas kehidupan warganya. Totalitarianisme adalah bentuk pemerintah yang melarang partai politik dan ideologi yang berlawanan sambil mengendalikan semua aspek kehidupan publik dan pribadi rakyat. Nah, negara totaliter biasanya mengejar tujuan khusus dengan mengesampingkan semua yang lain, dengan semua sumber daya diarahkan untuk pencapaiannya. Terlepas dari biayanya, pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan, sebab tujuan pendidikan baginya adalah membuat rakyat menjadi alat negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.